Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siswa dan siswi kelas 12 baik IPA maupun IPS, kita melanjutkan materi kita tentang pernikahan dalam Islam. Peta konsep kita sudah Bapak jelaskan ya, terdiri dari menganalisis makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis, dan akad nikah dalam pernikahan dan macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam, hikmah pernikahan dalam Islam. Ya, prosesi pranikah dalam Islam ada mahar. Dalam Islam itu dalam bahasa Arab disebut dengan mahar ya. Kalau mahar artinya mas kawin, adalah pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan atau yang akan menjadi istri. Memberikan mahar hukumnya wajib berdasarkan surah An-Nisa ayat 4. Jumlah mas kawin yang diwajib dibayarkan ditentukan oleh wali atau perempuan itu sendiri dengan seizin walinya. Kemudian ya, ini rukun nikah. Ya, minggu yang lalu kita sudah bahas, kita sudah jelaskan. Yang pertama ada calon suami. Persyaratannya yaitu Islam, balik, berakal jasmani dan rohani, laki-laki sejati, berumur minimal ya 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Pertama calon suami. Kemudian ada calon istri. Sama persyaratannya, Islam, balik, berakal jasmani dan rohani, perempuan sejati, berumur minimal 19 tahun dan menurut Undang-Undang Nomor 1 1974. Nah, kemudian ada wali calon istri. Persyaratannya sama ya, Islam, balik, berakal, merdeka, adil. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah adalah yang pertama bapak kandung, kedua kakek saudara kandung laki-laki, ya, kemudian saudara tiri laki-laki bisa dijadikan wali, kemudian anak saudara kandung laki-laki, keponakan, ya, ada anak saudara tiri laki-laki, keponakan, paman dari pihak bapak misalkan anak laki-laki dari paman atau sepupu, ya, itu hak hakim. Kemudian ya, lanjut ya, rukun nikah, dua saksi, seorang laki-laki suami harus dapat mendatangkan dua orang saksi dalam proses akad nikah. Kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seorang calon suami dan tidak wajib bagi calon pengantin perempuan. Nah, terakhir ya, sirat atau redaksi ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Ijab pernyataan seorang wali nikah, ya, bapaknya. Kemudian sedangkan kabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari seorang. Syarat ijab yaitu menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Arab bagi yang bisa atau terjemahan bagi yang tidak bisa bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ya, contoh misalkan menggunakan kata ankahtuka, ya, zawaztuka. Ankahtuka artinya saya nikahkan, atau zawaztuka saya kawinkan, ya. Kemudian tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. Tidak boleh ketika misalkan ijab dan kabul menggunakan kata sindiran, tidak boleh diperkenankan dalam rukun nikah. Diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna. 5. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Insya Allah nanti kita bahas nikah mut'ah dan nikah kontrak itu bagaimana Pak hukumnya. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Ya, syaratnya kabul ya, yang termasuk dari rukun nikah itu menggunakan bahasa yang jelas. Tadi sudah pernyataan dalam kalimat ijab dengan sigara yang tepat, bukan merupakan kata sindiran. Ya, terakhir ya, walimatul ursh. Walimatul ursh adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah proses akad nikah selesai sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah karena telah dilakukan proses akad nikah. Hukum walimatul ursh adalah sunnah, artinya bagi yang mampu saja yang melakukan akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hak dan kewajiban suami dan istri. Nanti suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik. Kemudian suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, memberi makan, pakaian, tempat tinggal. Suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita seperti hukum haid, nifas, wilada. Kemudian suami wajib berlaku adil, bijaksana terhadap istri. Nah,
ini kewajiban istri terhadap suami. Istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga, hendak memenuhi kebutuhan suami, kemudian hendaknya mendahulukan hak suami. Istri wajib menjaga harta suami, istri hendak senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan ada talak atau perceraian. Talak berarti melepaskan ikatan perwakilan dengan mengucapkan ucapan talak baik secara terang-terangan sharih ya maupun secara kiasan. Tidak diperkenankan talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raji dan talak bayin. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri untuk pertama kali hingga suami boleh rujuk atau kembali, ini talak raji. Talak bayin misalkan yaitu talak tiga, talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sejumlah 3 kali dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada istri kecuali dengan akad nikah baru ya. Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan ya materi berikutnya tentang hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Ya Bapak cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.